Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review di penggunaan saya di ROM Global Stabil MIUI 12 ya. Dan ini ROM portingan guys. Dan di device Redmi Note 8 Giga ya. Dan di sini enak banget buat sosial media, ini bata banget buat game juga lumayan. Dan sampai saat ini saya masih enak banget pakai di ROM ini, bata banget lah di ROM MIUI, dan ada pastinya sudah ada bahasa Indonesia. Tapi di ROM portingan ini ada sedikit yang mengganggu sih. Cuma untuk di penggunaan saya nggak masalah sama sekali guys. Jadi di sini dia selalu force close kalau kita ganti indikator baterai. Cuma bahasanya kayak ganti posisi baterai, icon baterai gitu ya. Dan saya nggak masalah sama sekali sih kalau di bagian sini. Jadi kita coba. Begitu diklik, nah seperti itu. Dia langsung force close sendiri guys. Jadi buat kalian yang mau cobain, terserah kalian mau kalian terima atau enggak. Kalau kalian enggak terima atau enggak suka ya enggak usah guys. Cuma kalau saya pribadi, kalau saya enggak masalah ya kalau bagian itunya, karena saya memang enggak suka kotak-katik bagian baterai, jadi saya masih oke-oke aja untuk di ROM ini guys. Jadi kayak gitu ya, dan kita akan mulai review lengkap yang lainnya guys. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya. Dan di sini saya pakai ROM dari MIUI Global Stabil ya. Dan ini versi sementara yang terbaru 12.0.4 stabil ya. Jadi ini yang sementara terbaru guys. Tapi ini bukan official bawaan dari Redmi Note 8 ya, bukan. Ini ROM portingan dari Mi Mix 3. Dan ini fitur-fiturnya kayak support tema pihak ketiga, bahasanya sudah lengkap, juga ada bahasa Indonesia pastinya ya. Dan galerinya pakai galeri Sky-nya ada ya, untuk edit Sky galeri. Galeri Sky ada, cuma kalian harus download lagi ya. Jadi kayak gitu. Dan untuk yang lain kayak kamera sudah saya cek normal, untuk kameranya, videonya normal. Dan ada AI-nya untuk foto, stabilizernya juga lumayan lah untuk bawaannya. Ada stabilizer gambar, setelan umum kayak gini ya. Dan di penggunaan saya ini masih enak, normal aja, baterainya hemat. Dan saya juga install Magis di sini ya guys. Jadi saya sengaja install Magis buat tes performa gamenya juga ya. Soalnya kalau saya pakai ROM ataupun di HP manapun pasti saya ngetes game juga. Dan saya ngegamenya di PUBG, walaupun saya nggak ngegame lama, saya ngegame bentar-bentar aja ngilangin waktu bosan ya. Dan saya nggak bisa kalau ngegame itu nggak pakai grafis mode ekstrim lah, minimal 60 fps. Dan performanya di ROM ini lumayan lah, dibilang enak ya nggak terlalu enak juga, tapi ngeframe-nya nggak sih parah-parah banget, tapi masih mending lah daripada ROM-ROM yang lainnya. Di sini enak. Dan kalau kalian mau ngegame, mending cari kernel lain yang lain, dan kalian bisa tambahin modul-modul yang lain ya, bisa jadi guys, karena masih kurang kayaknya pakai bawaan performanya untuk ngegame. Tapi untuk standar enak. Kalau kalian nggak mau root juga nggak masalah, nggak usah. Kalian bisa pakai tambahan aplikasi aja untuk tambahan untuk performa gamenya, bisa ya. Dan dari CPU Z-nya juga standar sih sebenarnya, di sini nggak ada perubahannya, sama aja. Untuk di status barnya semuanya normal kayak gini ya, standar. Tapi nggak ada FPS info di sini ya. Yang penting normal aja lah. Dan satu lagi guys, jadi setelah saya pakai seharian lebih di ROM ini, kayaknya lama-lama untuk ngetik-ngetik keyboardnya itu lama-lama agak sedikit delay ya lama-lama. Dan saya wajarin aja mungkin ya, karena rata-rata di ROM MIUI apalagi pakai kernel standar memang begitu ya. Jadi kita lihat tentang ponselnya. Di sini pakai kernel standar, dan ini saya baru seharian make 24 jam mungkin ya. Jadi agak delay, lama-lama kerasa di keyboardnya kalau mau ngetik-ngetik dari browser ataupun di pesan itu kali terasa. Mungkin lama-lama bakalan semakin delay ya.
Dan buat ngakalinnya kalian bisa ganti kernel aja ya, tapi mudahan ganti kernel kamera nggak ngebug ya. Dan nanti aja kita next di video kita coba ganti kernel untuk di MIUI 12 guys. Kita cari-cari kernel yang pas ya. Dan ini juga versi Android 10 ya. Ini enak banget, betah banget saya di ROM ini. Kalau kalian cari ROM MIUI di sini salah satunya enak juga guys pastinya. Tapi kalau di ROM MIUI kendalanya satu ya, di internalnya nyesek. Jadi ROM MIUI sama AOSP lebih lega AOSP biasanya untuk internal, tapi untuk sehari-hari enakan MIUI bahasanya karena fitur-fiturnya lengkap. Game turbo ada, floating window, video toolbox juga ada, enak dah pokoknya. Dan yang lainnya kayak kita tes performanya, kita tes CPU throttling test juga ya. Dan ini untuk performa standar tanpa tambahan apapun. Ini pakai kernel bawaan di ROM-nya. Biasanya nanti kalau kita ganti kernel yang lain kita akan tes tambahin modul-modul juga ya, karena saya gak lebih suka pakai modul buat performa sebenarnya guys. Oke, dilihat dari sini sudah stabil sebenarnya. Sudah stabil, kita biarin. Dan di sini gak ada untuk rekam layar, saya sudah cobain walaupun saya nggak coba lama. Saya coba cuma berapa puluh detik aja, nggak sampai 1 menit saya cobain. Dan ini masih normal ya, FPS-nya paling besar di 30 FPS, tapi masih normal. Kalau rekam lama saya nggak tahu, tapi masih normal aja guys. Perekam suara juga ada, jadi lumayan lengkap lah standar ROM MIUI ya, jadi fitur-fitur ya. Dan yang lainnya sih standar. Tema juga ada, cuma saya nggak terlalu suka otak-atik tema ya, jadi saya lebih suka yang standar aja guys. Dan fitur-fitur yang lainnya sama aja ya, kalau misalkan kalian lihat dari tentang ponsel, dari yang lain-lainnya nggak ada terlalu perubahan sama sekali. Prioritas jaringannya juga normal, 4G only nya tapi nggak ada ya, sayang banget. Bluetooth normal, WiFi normal, koneksi hotspot juga normal ya, harusnya kita tes aja. Oke, normal. Layar kunci di sini untuk double tapnya. Double tapnya juga normal. Saya sudah cobain semuanya dan ini normal ya, oke. Face unlock juga normal. Dan baterainya juga hemat ya, nanti kita liatin penggunaan baterainya guys. Oke, di tampilan di sini untuk pusat kontrolnya biasanya nggak langsung aktif ya pusat kontrolnya. Kalian bisa pilih kalian lebih suka pakai control center atau enggak, tapi kayaknya lebih nyaman gak usah pakai control center kalau saya. Dan fiturnya cuma gini ya, standar aja sih, nggak ada penambahan kayak fitur-fitur di ROM-ROM yang lain. Yang MIUI banyak fiturnya, ini minim banget karena memang default dari global stable, nggak ada ditambahin ya. Dan tema bawaannya kayak gini doang ya, cuma saya pakai yang klasik aja biarin. Untuk keamanannya face unlock normal, fingerprint juga normal guys. Dan settingan fingerprintnya lebih dari satu wajah bisa ditambahin ya, kalian bisa tambahin wajah siapapun guys. Dan kita coba lihat di baterai. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, ini dia penggunaan baterai saya sebelumnya, dan di sini 19% ya. Kalian bisa lihat ini baterainya 19%. Dan kalau dilihat dari sini sisanya bisa lah kalau banyak ya. Kita lihat penggunaan baterai aja langsung. Dan di sini juga penggunaan aktif layarnya 7 jam, dapat siaga sisa 1 jam lagi ya. Dari 19% masih bisa 1 jam lagi siaganya, bahasanya gitu. Dari 7 jam nih kalian bisa lihat grafiknya, dan ini masih standar normal. Kita lihat penggunaan apa aja ya. Oke, dan di sini saya lihat untuk penggunaan gamenya kita dapat shot layar 3 jam, hampir 4 jam ya, 3 jam 53 menit guys. Kalian bisa lihat penggunaan game saya hampir 4 jam guys. Ini menurut saya sudah cukup lama ya. Dan apalagi ditambah lihat untuk penggunaan layarnya 7 jam lebih. Jadi menurut saya ini sudah hemat baterai ya. 4 jam game PUBG grafik 90 fps atau 60 fps sama aja.
dan dapat shot layar 7 jam. Menurut saya ini sudah oke. Oke ya, oke. Oke untuk baterai 4000 ini sudah oke. Kalau biasanya ngegame cuma 1 jam 2 jam mungkin bisa sampai 8 jam 9 jam mungkin shot layarnya guys. Ini hemat sudah termasuk ya. Oke, dan lainnya sama aja fitur yang lainnya. Kalau special fitur jendela pengembang, floating window ada ya. Video turbo, game turbo semua ada, yang 3 itu aja yang paling penting sih buat saya. Untuk lokasi juga aman-aman aja sih, tampilan penuh, gestur masih stabil, nggak ngebug, nggak sulit untuk gestur, nggak ke recycle, ke home nggak sulit ya, masih aman. Dan yang lainnya sama aja fitur-fitur setting-settingannya ya. Jadi semuanya kurang lebih sama dan aman guys. Dan kita akan cobain buka di PUBG aja langsung ya, kita tes performa di PUBG pakai ROM ini. Oke, dan di gamenya kita langsung lihat di sini grafis sempat 90 fps. Ini bukan bawaan ROM, ini saya tambahin modul ya, karena saya nggak bisa ngegame PUBG kalau semut hack ya, itu kurang nyaman. Dan di semut ekstrim 60 fps ini pun masih ngeframe-nya kerasa dikit, tapi nggak parah guys, masih enak sih sebenarnya untuk game di bawaan ini. Cuma kalau kalian pakai kernel yang lain dan modul-modul yang lain mungkin lebih bagus lagi bisa jadi guys. Dan kita tes aja langsung ke performanya. Oke guys, jadi untuk penggunaan ngegamenya nggak terlalu panas-panas banget ya. Dan ini saya tesnya 5 menit sampai 10 menit untuk
1 match 2 match kalau nggak salah, dan suhunya 40 derajat doang guys, dan ini masih enak ya. Dan kayak gitu doang guys review singkatnya. Buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek di deskripsi, dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.